Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 8. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan yang kedua tadi. Ini pertemuan yang ketiga, gerak pada benda. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi gerak lurus berubah beraturan, kemudian mencari contoh-contohnya GLB dan GLBB. Kemarin di pertemuan yang kedua sekilas kita sudah tahu ya tentang gerak lurus beraturan. Nah, nanti kita akan coba bandingkan dengan GLBB bedanya apa. Kemudian menghitung percepatan benda. Ya, baik kita langsung awali. Reviewnya kita skip saja. Oke, kita mulai diskusi kita dengan video ini. Ya, dalam video ini nanti kamu akan Bapak minta coba mengamati ya, kapan ketika pengendara F1 ini kecepatannya tetap. Kamu bisa lihat dari mana? Lihat dari speedometer yang ada di sebelah kiri itu. Ya. Jadi kalau misalnya dia kecepatan tetap, biasanya speedometernya menunjukkan angka yang tidak berubah atau cenderung tetap. Kemudian kapan dia berubah, yaitu ketika kecepatannya angkanya bisa semakin besar atau semakin kecil ya. Oke, kita cepat, kita akan mulai. Nah, ini dia. Oke, terlihat ya tadi walaupun cuma sekilas, di sini terlihat ketika angkanya cenderung tetap dan tiba-tiba ada juga kejadian angkanya berubah drastis. Baik, nah gerak ini ada hubungannya dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sekarang coba kita jawab dulu. Pada video, kapankah terjadi kecepatan tetap? Pasti semuanya menjawab kecepatan tetap terjadi ketika lintasannya lurus. Ya, tadi lihat kecepatannya tadi ketika lurus, maka dia akan coba optimal jalannya ya. Kecepatan maksimumnya dia akan lurus. Kemudian kapan kecepatannya berubah? Ketika melewati jalan berbelok, Pak ya. Jadi ketika mau belok dia ngerem, diturunin kecepatannya dan kalau udah selesai belok dia naikin lagi kecepatannya biar stabil lagi. Nah, ini kapan GLBB seperti itu? Nah, yang GLBB kemarin kita udah bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa yang GLBB itu ketika kecepatannya tetap. Ya, berarti ketika lintasan lurus dong. GLBB ketika kecepatannya berubah-ubah. Ya, berarti kapan? Ketika mobil melewati lintasan yang berbelok biasanya. Jadi itu pada video tadi kita coba analisa bahwa ya kita juga naik mobil biasa ngendarain mobil pasti seperti itu ya. Kadang kecepatan kita buat tetap, kadang kita harus mengubah rem atau menambah kecepatan. Nah, di sini ada GLB sama GLBB. Ciri-cirinya apa? Ya, tadi pertama kita bisa membedakan kalau GLB itu kecepatannya tetap. Kecepatan tetap. Kalau GLBB berarti kecepatannya berubah. Berubah ada dua kemungkinan, bisa semakin besar atau semakin kecil ya. Kecepatannya bertambah atau kecepatannya berkurang. Kemudian apalagi di sini percepatannya 0. Nah, ini ada percepatan. Apa sih percepatan? Nah, nanti kita bahas. Nah, sekarang contoh. Contohnya kalau GLB misalnya mobil di jalan tol. Biasanya di dalam tol itu ada batas minimum sama batas maksimum, jadi dia akan stabil di situ tuh. Kalau udah lurus ya udah stabil. Kemudian kita juga bisa temukan misalnya pesawat ya. Pesawat yang ada di sudah stay di atas, maka nanti kecepatan akan tetap. Maka kita bisa diperkirakan waktu tibanya kapan. Kalau dia berubah-ubah, kita sulit memprediksi kapan dia bisa tiba. Kemudian GLBB, ini banyak banget contohnya. Misalnya kelapa jatuh. Ya, kalau jatuh tiba-tiba diem jatuh, berarti makin cepat. Kemudian misalnya juga mobil direm. Ya, kalau direm berarti diperlambat ya. Kalau kelapa jatuh dipercepat. Contohnya ada dua. Ini ada beberapa contoh lagi nih bisa kita latih ya. Yang satu, kereta. Kereta itu GLB ya.
Apalagi jenis kereta ini, kereta maglev itu saya mengapung ya karena di situ pakai medan magnet, tidak seperti kereta Indonesia. Dan juga kecepatannya tetap ya kalau kamu pernah naik kereta di luar negeri gitu misalnya, itu kecepatannya saking tetapnya kita nggak berasa kalau sedang berpindah. Sama seperti bumi kita. Ya, bumi kita kan berputar ada kecepatannya, tapi karena kecepatannya tetap tadi nggak berasa. Coba tiba-tiba bumi ngerem, jadi bencana pasti ya. Kemudian ini sepeda menurun ya, biasanya makin cepat ke bawah sini berarti GLBB. Kemudian motor direm ya, di sini berarti GLBB tapi diperlambat. Kemudian kelapa jatuh tadi udah dibahas ya GLBB. Kemudian seorang anak yang berjalan, biasanya kalau jalan ya stabil ya, kecuali kalau misal di belakangnya ada bahaya baru makin cepat jalannya. Kemudian nomor 6, parasut. Parasut ini diperlambat ya gerakannya. GLBB diperlambat. Jadi di sini udara menahan ya agar gerakannya diperlambat. Itu beberapa contoh lainnya. Sekarang kita coba masuk ke percepatan. Apa sih percepatan atau akselerasi tadi? Di salah satu ciri dari GLBB punya percepatan. Percepatan itu sendiri adalah perubahan bahan kecepatan. Kecepatan dalam satuan waktu. Maksudnya gimana sih? Nah, kita lihat animasi sebelah sini. Misalnya di sini ada mobil kecepatan awalnya F1. Lama-lama dalam selang waktu tertentu, dalam selang waktu T gitu misalnya berapa detik, kecepatannya berubah jadi kecepatan akhir. Maka di sini ada pertambahan kecepatan ya, perubahan kecepatan tadi namanya akselerasi atau percepatan. Kita bisa hitung dengan rumus ini. V2 kurang V1 dibagi T. V2 itu kecepatan akhirnya dikurang kecepatan awalnya dibagi waktu. Seperti itu ya. Jadi di sini ada yang namanya percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Kok ada kuadratnya Pak? Ya karena ini perubahan kecepatan. Sama seperti gravitasi, meter per second kuadrat ya, sama. Karena sama-sama percepatan. Contoh, ini ada ayam, awalnya 1 meter per detik, tiba-tiba berlari jadi 9 meter per second selama 4 detik misalnya. Berapakah percepatan ayam tersebut? Nah, kita lihat diketahuinya V1-nya 1, V2-nya 9, T-nya 4 detik, maka percepatannya adalah tinggal kita masukkan aja ke angka ke rumus yang tadi ya. 9 kurang 1 bagi 4, 8 bagi 4 sama dengan 2 ya. Simpel ya. Jadi tinggal memasukkan saja. Sekarang kita coba masukkan ke soal. Ini ada 2 soal. Yang A, roadrunner berlari dengan 40 meter per detik kemudian memperlambat lajunya selama 10 detik sampai berhenti. Berapa kepercepatannya? Nah, ini biar membantu coba lihat di gambar ya. Awalnya 40, kemudian berhenti jadi diam setelah 10 detik. Yang diketahui apa berarti? Awalnya V1-nya 40 meter per second. V2-nya diam. Diam itu apa artinya? 0 ya. Karena tidak bergerak 0 meter per second. Dalam waktunya T-nya sama dengan 10 second. Yang ditanya adalah percepatannya. Maka jawabnya sama seperti tadi, A V2 kurang V1 dibagi T. Jangan terbalik nih V2 V1-nya nih ya. 0 dibagi 40 dibagi 10 sama dengan min 40 per 10 sama dengan min 4 meter per second. Kok minus? Ya, tanda minus artinya perlambatan. Perlambatan. Ya, jadi makin lambat. Nah, jadi walaupun namanya percepatan, ada minusnya berarti itu perlambatan. Yang B, seekor citah berlari dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian citah tersebut mempercepat larinya 2 meter per second kuadrat. Berapa kecepatannya? Berarti ini kecepatan awal ini ya. Kecepatan awalnya V1-nya, kemudian mempercepat larinya. Lihat 2 meter per second kuadrat ini apa? Kecepatan akhir. Bukan, ini percepatan. Lihat satuannya. Ini A. Ini waktunya. Maka di sini kita coba tuliskan yang diketahui V1-nya 36 km per jam. Nah, padahal harusnya 6 dalam meter per detik ya. Nanti coba kamu lihat caranya gimana, tapi di sini setara dengan 10 meter per second. Kemudian di sini ada lagi A-nya 2 meter per second kuadrat, T-nya 10 detik. Yang ditanya adalah V akhirnya berapa? Nah, ini sedikit membalik nih jawabnya. Coba perhatikan. A sama dengan V2 kurang V1 dibagi T. A-nya 2, V2-nya kita misalin X, V1-nya 10,
waktunya 10 juga. Nah, kalau seperti ini kali silang dulu ya. 2 kali 10 sama dengan X min 10. 20 sama dengan X min 10. Maka 20 tambah 10 sama dengan X. Dan X-nya sama dengan 30 meter per second. Oke ya. Itu nanti kalau terlalu cepat kamu ulang lagi aja pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan bisa mengerti penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.